Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidupmu stuck di mode replay? Bangun, kerja, ngopi, scroll medsos, tidur, ulang lagi dari awal. Padahal jauh di dalam diri kamu ada potensi besar yang belum ke-unlock, kayak peti harta karun yang masih kejebak di dasar laut. Nah, kabar baiknya, ada 7 prinsip simple tapi powerful yang bisa bantu kamu menyelam lebih dalam dan nemuin versi terbaik dari diri sendiri. Bukan dengan sulap, tapi dengan kesadaran, aksi kecil, dan perubahan cara pandang yang bikin hidup kamu klik, jadi lebih bermakna. Siap mulai petualangan ini? Yuk, kita gali satu persatu. Apa yang masuk ke kepala kamu, itulah yang keluar. Sesimpel itu. Kalau kamu terus-menerus konsumsi drama penuh konflik, berita negatif, atau gosip panas yang bikin panas kuping, jangan heran kalau pikiranmu jadi gampang cemas, sensitif, atau malah ikut-ikutan drama. Otak itu kayak spons, dia nyerap semua yang kamu kasih. Jadi kalau kamu pengen hidup yang lebih tenang, fokus, dan produktif, kamu harus mulai dari inputnya dulu. Coba deh perhatiin seharian ini kamu udah ngasih makan, apa kepikiranmu? Apakah kamu lebih banyak dengerin podcast inspiratif atau scroll video receh 3 jam nonstop? Apakah kamu dikelilingi orang-orang yang suportif atau yang hobinya ngeluh tiap 5 menit? Tanpa sadar, lingkungan dan kebiasaan kecil ini pelan-pelan membentuk siapa kamu. Mulai sekarang, jadiin dirimu seperti kurator museum. Pilih dengan sadar apa yang layak masuk ke ruang pameran hidupmu. Nggak semua harus dibuang sih, tapi setidaknya kamu bisa lebih selektif. Karena ujung-ujungnya, kualitas output kamu, dari ide, keputusan, sampai mood, bergantung sama apa yang kamu izinkan masuk. Kalau otot nggak pernah ditarik dan dilatih, ya dia bakal lemas-lemas aja. Sama halnya dengan potensi diri kamu, nggak akan tumbuh kalau kamu terus main aman di zona nyaman. Tantangan itu ibarat gym buat jiwa. Emang capek, kadang pegel mental juga, tapi justru dari situlah pertumbuhan lahir. Mulai kebiasaan baru itu nggak selalu seru. Kadang kamu semangat banget di hari pertama, tapi besoknya udah pengen nyerah. Wajar kok, nggak ada yang instan, bahkan mie instan aja butuh air panas dan waktu 3 menit. Tapi di balik rasa malas dan ngeluh itu, ada satu hal penting yang lagi kamu bangun, yaitu kekuatan dalam. Setiap kali kamu berhasil push diri kamu sedikit lebih jauh, bangun lebih pagi, baca 1 halaman buku, nolak distraksi, itu bukan cuma progres kecil. Itu bukti kalau kamu bisa mengalahkan versi dirimu yang lama. Dan lama-lama, kemenangan-kemenangan kecil itu ngumpul jadi kepercayaan diri yang besar. Jadi jangan takut buat stretch. Rasanya memang nggak nyaman, tapi itu tandanya kamu lagi tumbuh. Mata kamu itu bukan sekadar alat buat lihat dunia luar, dia juga kayak remote yang bisa ngatur channel pikiran kamu. Apa yang kamu lihat setiap hari bakal membentuk apa yang kamu pikirkan, dan pada akhirnya, apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu terus-terusan lihat hal-hal yang bikin iri, takut, atau minder, ya jangan heran kalau hatimu ikut-ikutan berisi. Coba bayangin, kamu bangun pagi, langsung buka media sosial, lihat orang lain udah sukses, jalan-jalan, punya hidup sempurna. Padahal kamu masih ngucek-ngucek mata dan belum ngopi. Hasilnya, hari itu kamu jadi ngerasa kurang, padahal belum mulai apa-apa. Nah loh. Itulah pentingnya kontrol fokus. Fokus itu kayak sinar matahari yang dipantulkan kaca pembesar. Kalau dikumpulin di satu titik, bisa nyulut api. Tapi kalau nyebar kemana-mana, cuman jadi hangat doang. Jadi mulai sekarang, arahkan matamu ke hal-hal yang beneran kamu mau capai. Bukan yang cuma bikin kamu bengong sambil mikir, kapan ya aku bisa kayak gitu? Mau fokus? Mulai dari apa yang kamu lihat, karena disitulah semuanya bermula. Kamu pasti pernah ngerasa rajin banget belajar, nontonin video tutorial, baca artikel, scroll tips sana-sini, tapi pas disuruh praktek, bingung mulai dari mana. Itu karena tahu dan bisa. Itu 2 hal yang beda banget. Teori itu penting,
Tapi kalau kamu nggak pernah nyoba sendiri, ya ilmunya cuma nyangkut di kepala, nggak pernah jadi skill. Belajar itu kayak naik sepeda. Kamu bisa nonton 100 video tentang cara mengayuh, tapi sampai kamu benar-benar naik sepeda dan jatuh beberapa kali, kamu nggak akan bisa. Sama halnya dengan hal lain dalam hidup. Mau jago public speaking? Ya ngomonglah di depan orang. Mau bisa desain? Ya buka software dan mulai ngulik, walau hasilnya awalnya mirip karya anak TK. Yang penting, kamu lakuin. Dan yang paling penting, jangan takut salah. Justru dari kesalahan itu kamu dapat pelajaran paling nempel. Setiap kegagalan kecil itu bukan tanda kamu nggak cocok, tapi bukti kamu lagi naik level. Ibarat game, kamu nggak akan bisa naik ke stage selanjutnya kalau belum jatuh dan coba lagi. Jadi cukup nontonin orang lain. Sekarang giliran kamu yang turun ke lapangan, karena skill itu lahir dari melakukan, bukan sekadar melihat. Kamu cuma punya 24 jam sehari, sama kayak Elon Musk, Oprah, atau siapapun yang kamu anggap sukses. Bedanya, mereka tahu cara main cerdas, bukan cuma kerja keras. Nah, disinilah pentingnya leverage. Cara buat dapetin hasil lebih besar dengan usaha yang nggak harus selalu lebih besar juga. Bayangin kamu lagi main jungkat-jungkit. Kalau kamu tahu titik tumpunya ada di mana, kamu bisa angkat beban besar dengan tenaga yang kecil. Dalam hidup, leverage itu bisa muncul dalam bentuk banyak hal. Waktu, energi, tools, koneksi, bahkan ide. Tapi intinya satu, kamu harus tahu apa yang paling berdampak dan fokus di situ. Daripada sibuk ngurusin semua hal kecil yang nggak terlalu penting, coba tanyain ke diri sendiri. Dari semua hal yang aku lakukan, mana yang beneran ngasih hasil besar? Bisa jadi jawabannya bikin kamu kaget. Mungkin justru satu proyek kecil yang kamu tunda-tunda itu punya potensi paling gede. Leverage juga artinya kamu tahu kapan harus minta bantuan. Kamu nggak harus jadi jago di semua hal. Kadang, delegasi atau kerjasama jauh lebih bijak daripada maksa ngelakuin semuanya sendiri. Fokuskan tenaga kamu buat hal-hal yang cuma kamu yang bisa lakuin. Itu baru namanya main pinter. Jadi, jangan cuma sibuk. Coba tengok lagi. Kamu lagi kerja keras atau kerja cerdas? Kadang tanpa sadar, kamu jadi orang paling keras sama diri sendiri. Kalau orang lain bikin kesalahan, kamu bisa memaklumi. Tapi giliran kamu yang salah, langsung ngegas. Kenapa sih aku gini terus? Padahal, salah satu kunci buat berkembang itu bukan jadi sempurna, tapi jadi utuh. Sering banget kita kejar versi ideal dari diri sendiri, tapi lupa menerima versi yang sekarang. Akhirnya, proses perubahan yang seharusnya membebaskan malah terasa menyiksa. Kamu ngerasa nggak cukup, terus nge-push diri sampai capek sendiri. Padahal, kamu bisa berubah sambil tetap mencintai dirimu yang sekarang. Self-acceptance itu bukan berarti kamu pasrah dan nggak berkembang. Justru sebaliknya, ketika kamu bisa nerima diri kamu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kamu punya pondasi yang kuat buat tumbuh. Kamu jadi nggak takut gagal, karena tahu bahwa nilai dirimu nggak ditentukan dari seberapa cepat kamu berubah. Berhenti menjauh dari diri sendiri artinya kamu mulai jadi sahabat terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu peluk bagian-bagian yang selama ini kamu tolak. Kamu kasih ruang buat salah, sambil tetap melangkah. Dan percaya deh, begitu kamu bisa berdamai sama diri sendiri, hidup jadi terasa jauh lebih ringan dan bermakna. Hidup ini pendek banget kalau cuma dihabiskan buat nyenengin semua orang. Kamu punya mimpi, punya passion, punya hal yang bikin mata kamu berbinar, tapi kadang kamu tahan-tahan cuma karena takut dinilai, takut gagal, atau takut beda. Padahal, kamu nggak dilahirkan buat jadi salinan dari orang lain. Kamu di sini buat jadi versi paling kamu dari diri kamu sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, bukan karena kerjaan, tapi karena harus terus-menerus pakai topeng? Nah, itu tanda kamu udah terlalu jauh dari apa yang kamu pengen sebenarnya. Dan kabar baiknya, kamu bisa balik arah kapan aja. Mulai kecil juga nggak apa-apa. Yang penting, kamu mulai jalanin hidup kamu, bukan hidup yang orang lain pilihkan buat kamu. Butuh keberanian emang. Tapi keberanian itu bukan nggak takut, melainkan tetap maju meski takut.
Waktu kamu mulai pilih jalan kamu sendiri, mungkin beberapa orang bakal nggak setuju. Tapi yang penting bukan jumlah orang yang setuju, tapi seberapa damai hati kamu waktu menjalaninya. Jadi mulai sekarang, jangan ragu buat jadi kamu yang sesungguhnya. Ikuti rasa penasaranmu. Kejar hal yang bikin kamu hidup. Karena pada akhirnya, ini hidup kamu. Dan kamu yang harus berani menjalankannya, bukan cuma menontonnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.